saya Vivian Fiona, kelas 81 dari Sekolah Lentera Harapan Toraja. Kesempatan ini saya akan membawakan satu renungan dari kitab Lukas dengan tema Tenang, Ada Yesus. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, sekarang kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami, agar firman-Mu bisa tertanam baik dalam hati dan pikiran kami, guna sebagai pedoman dalam hidup kami. Ya Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca Lukas pasal 6 ayat 17-19. Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Ada kalanya semakin berat beban pergumulan hidup, kita semakin giat mencari Tuhan. Semua orang punya beban permasalahan hidup. Ada yang bermasalah dengan rekan-rekan kerja, gaji yang kurang, beban kerja yang berlebih, atau bahkan masih menganggur. Beban yang kita pikul juga bisa berupa perasaan bersalah, sakit hati, pengalaman traumatis, dan patah hati. Beban juga bisa berbentuk kebiasaan yang buruk yang membelenggu. Misalnya, kita ketagihan bermain media sosial, pornografi, game online, dan sebagainya. Tentu saja masih banyak daftar tentang berbagai problematika kehidupan yang bisa kita tambahkan. Juga berseru dan mencari Yesus untuk mendapat kelepasan. Namun ada kalanya kita kecewa karena merasa tidak mendapatkan solusi atas permasalahan itu. Misalnya penyakit yang tidak kunjung sembuh, utang terus menumpuk, dan sebagainya. Setiap hari kita terus berkutat dengan beban-beban itu. Akibatnya, kita jadi bertanya-tanya, apakah maksud Tuhan? Injil mencatat, tidak setiap saat Yesus menyembuhkan penyakit atau mengadakan mujizat. Dalam hal ini, ia ingin mengatakan bahwa perbuatan ajaib bukanlah tujuan utama kedatangannya. Itu hanya sebatas tanda bahwa Tuhan hadir untuk bertindak. Malahan, menurut Lukas, puncak kuasa Yesus terletak pada sengsara dan kematiannya di kayu salib. Pendeknya, kehadiran Yesus tidak hanya berbicara mengenai peristiwa spektakuler. Ketebahan, kerelaan, dan sikap tekun menanggung derita ternyata juga menjadi tanda kuasanya. Dari renungan kita pada saat ini, saya dapat belajar bahwa percayalah pada Yesus dan selalu berseru kepadanya dalam setiap situasi yang kita hadapi. Dari itu, kita harus selalu berserah kepada Yesus, Juru Selamat kita. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas segala penyertaan-Mu kepada kami, sehingga kami bisa menyelesaikan ibadah kami. Ya Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.